Halo sahabat Bakta semuanya. Hari ini kita akan melakukan Bakta Talk edisi spesial bersama alumni D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dan kali ini saya Anindini selaku host dalam acara kali ini. Selamat siang Mbak Silvi. Selamat siang Mbak Nin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa ini spill dulu ke Bakta alumni ini, mungkin diperkenalkan dulu namanya siapa, terus alumni IK tahun berapa dan asalnya dari mana? Saya Silvia Liza Pratiwi, saya lulusan dari D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok, lulusan tahun 2023. Dan sekarang saya sedang menjalani tugas belajar di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, dan saya sedang menjalani praktek mandiri sebagai praktisi tenaga kesehatan interkontinental. Untuk praktek mandirinya di mana ya Mbak Silvi? Untuk praktek mandiri saya ada di Tulungagung dengan nama Patria Chinese Medical Clinic dengan alamat RT 1 RW 2 Dusun Ngeranti, Desa Ngeranti, Kecamatan Belang. Wah, sangat menarik ya. Mungkin bisa diceritakan gimana awalnya bisa mulai berpraktek mandiri? Untuk praktek mandiri itu sebenarnya saya juga nggak yang terlalu kepikiran bahwa nanti setelah lulus dari D4 saya akan praktek mandiri, itu juga nggak akan kepikiran. Tapi pas waktu itu saya lulus dari D4 PTT, kebetulan kakek saya itu terkena stroke yang kedua. Setelah itu setelah pulang dari rumah sakit, untuk lebih mempercepat proses penyembuhannya, ada beberapa dokter dari pengobatan Cina itu yang menyarankan mending di akupuntur aja. Kan setelah waktu di D4 PTT itu saya PKL di Jakarta, itu saya konsultasi bagaimana ya dok untuk kakek saya yang seperti ini kondisinya, itu dilakukan akupuntur saja supaya nanti hasilnya lebih cepat dan lebih efisien. Nah setelah itu saya lakukan terapi sekitar 3 bulan secara rutin, seminggu 3 kali, sampai sekarang alhamdulillah kakek saya itu bisa pulih normal, jalan normal, bisa aktivitas seperti biasanya. Setelah itu tetangga-tetangga itu pada penasaran kenapa kok kakek itu pemulihannya lebih cepat. Terus kok bisa cepat, itu dikasih obat apa, dilakukan terapi apa gitu. Terus saya kasih tahu bahwa saya ini untuk pengobatan kakek ini saya kasih akupuntur itu rutin seminggu 3 kali. Nah mulai dari situ banyak orang yang tetangga-tetangga itu penasaran kenapa kok sebuah jarum kok bisa efektif, bisa untuk stroke, itu bagaimana. Dia penasaran, mencoba untuk terapi, dan setelah beberapa kali terapi, ada yang 2 kali, 3 kali, mereka ngerasa sembuh. Nah kemudian berdirilah Patria Chinese Medical Clinic sampai sekarang, dan untuk Patria ini sudah berjalan sekitar 1 tahunan. Terus menurut Mbak Silvi, bagaimana prospek akupuntur tradisional ini ya, kan prodi kita pengobatan tradisional Tiongkok ya, di tengah pengobatan yang modern. Jadi untuk pengobatan tradisional ini sebenarnya di Tulungagung ini masih awam. Banyak orang-orang tuh yang apa sih pengobatan Cina itu apa, terutama istilah akupuntur itu biasanya mereka masih apa sih itu akupuntur, itu digimanain, metodenya seperti apa, dia tuh masih awam. Nah sebenarnya kalau pengobatan akupuntur ini efektif apabila dia dilakukan secara beriringan dengan dokter, terutama pada kasus stroke itu dilakukan pemeriksaan dokter dibarengi dengan terapi akupuntur, dia lebih efektif. Nah untuk prospek dari D4 PTT ini menurut saya cukup menjanjikan juga, dimana setelah lulus dari D4 PTT ini kita bisa langsung praktek mandiri, kita bisa untuk CPNS, sekarang lagi banyak kan ya Bu, untuk CPNS itu banyak dibutuhkan tenaga kesehatan interkontinental, sedangkan lulusannya itu masih jarang ya. Jadi untuk keterima PNS peluangnya masih sangat besar, dan untuk praktek mandiri pun itu penyebarannya belum merata kan, di Jawa Timur aja masih berapa. Dan apabila orang itu sudah ngerti efektivitasnya, mesti nanti bakal banyak dibutuhkan kita itu sebagai lulusan D4 PTT ini. Cuman mungkin karena memang pengenalannya di masyarakat masih kurang, jadi kita perlu lebih lagi untuk mengenalkan ini kepada masyarakat.
Terutama biasanya mereka yang bosen dengan obat. Kasus-kasus saya tuh udah konsumsi obat beberapa lama, kok efektivitasnya masih gini-gini aja, kurang efek. Nah, ketika dibarengi dengan akupuntur, nanti mereka mesti kebanyakan lebih merasa enakan. Gitu. Ya. Tadi saya lihat pasiennya yang datang cukup banyak juga ya. Itu biasanya sakitnya apa aja? Untuk yang datang ke sini kasusnya sebenarnya beragam sih, antara biasanya kasus stroke, paling banyak stroke sih, stroke, ada yang gastritis, ada yang prostat, hernia, terus low back pain, HNP, kayak gitu-gitu, saraf kejepit, itu Bu, biasanya banyak yang kesini dan mereka itu setelah mendapatkan terapi itu besoknya itu udah langsung rasa enakan, makanya dia sekarang kebanyakan orang lebih suka akupuntur daripada terapi yang lainnya gitu. Kalau berdasarkan pengalamannya Mbak Silvi merawat pasien itu yang mungkin berkesan apa? Misalnya merawat orang yang sakit stroke itu dari berapa terapi terus berapa kali sudah sembuh seperti itu? Kalau kasus untuk stroke itu beragam ya Bu, karena kasus stroke itu tergantung semangatnya orangnya juga. Jadi kalau orangnya sudah kita terapi seoptimal mungkin, tapi kalau dianya juga nggak semangat untuk sembuh, dia pengobatannya juga lama. Jadi kita harus memberikan support semangat, ya kita harus berikan support kepada orang-orang, menyemangati pasiennya juga ya. Iya, jadi kadang memang banyak orang-orang tuh yang ketika datang, terutama yang mereka yang belum pernah itu menanyakan, Mbak ini kasus kayak gini biasanya sembuhnya berapa lama? Nah, saya di sini untuk terapi akupuntur dan yang saya terapi yang lainnya kayak jenis moksa, kop dan lain-lain itu saya tidak bisa menjanjikan itu 1 kali 2 kali selesai. Itu tergantung metabolisme dari orangnya tersebut, tergantung juga dari semangatnya, terus dari pola makan sih Bu. Jadi kalau biasanya bener orangnya semangat, tapi dari pola makannya makan sembarangan sama aja. Karena pernah saya megang pasien itu, dia sebenarnya saya sudah berikan terapi yang optimal. Menurut saya sudah optimal, tapi dia datang ke sini itu 3 kali dia masih merasakan dengan keluhan yang sama. Sudah saya gali, berusaha, Bu, makannya gini udah bener apa belum ya? Yang nggak boleh ini, yang boleh ini. Bilangnya iya, dia sudah nurut. Tapi setelah ketemu penyebabnya, ternyata dia itu ada pola yang minum jamu rebusan itu yang kurang tepat. Nah, jadinya bikin gejalanya itu nggak membaik, tetapi tambah parah. Nah, ketika sudah saya kasih tahu, Bu, ini untuk jamu ini tidak cocok untuk kasusnya ibu ini. Nah, akhirnya dia tidak mengonsumsi obat itu, di terapi selanjutnya dia ngerasa enakan. Gitu. Ya, baik. Memang beragam ya pasien itu ya. Ya, sebagai terapis kita juga harus sabar dan telaten. Baik, kemudian mungkin orang awam kan banyak yang tidak kenal ya dengan prodi pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin di sini sebagai yang sudah berpraktek, Mbak Silvi bisa ceritakan apa saja sih yang mungkin diberikan ke pasien atau yang dilakukan ke pasiennya gitu. Kan taunya mungkin akupuntur aja, padahal nggak gitu aja kan. Jadi di pengobatan tradisional Tiongkok itu sebenarnya beragam. Orang memang biasanya kalau pengobatan Cina itu identik dengan akupuntur ya. Nah, tapi sebenarnya yang kita pelajari di D4 PTT khususnya IK Bakta ini ada banyak. Jadi ada kuasa, ada kop api, ada bekam basah juga, terus ada moksa, itu herbal juga, yang tentunya di IK ini herbalnya ini udah beragam ya. Jadi kalau kita mau meracik itu udah herbalnya udah ada, jadi enak. Kita pengalamannya juga dapat dari herbal-herbal itu. Nah, selain itu juga kita diajari juga tuina. Tuina itu pijat, jadi kayak masas tapi menggunakan teori pengobatan Cina. Jadi untuk yang akupuntur itu kan biasanya udah ini ya,
udah familiar dengan menggunakan jarum akupuntur. Lalu kalau yang moksa itu kita menggunakan ramuan. Jadi ramuan yang dibakar dengan menggunakan cerutu, dan kemudian nanti metodenya itu dihangatkan di titik-titik akupunturnya. Setelah itu ada kop api. Kop api itu untuk relaksasi otot. Jadi kalau kasus untuk otot itu biasanya kan ada yang pundak sakit, pinggang, bahu gitu. Itu Mbak, aku pinggangku kaku gitu. Dan dengan kasus seperti itu kita bisa melakukan kop api dengan menggunakan kop seperti gelas, dibakar dengan menggunakan api, dan ada metode-metodenya sendiri yang diajarkan di Ika Bhakta. Selain itu racikan herbal. Jadi kita dari awal memang kita sudah diajari untuk terutama itu ya mata kuliah Parasepan dan materi medika. Nah, di situ kita suruh menghafal masing-masing herbal, dan kemudian yang diharapkan kan kita nanti bisa meracik sendiri. Begitu. Tuina itu metodenya pijatan. Jadi tuina itu nanti ada tuina untuk orang dewasa dan ada untuk bayi. Nah, kita nanti ada metodenya sendiri-sendiri diajarkan di situ. Scalp akupuntur. Scalp akupuntur ini kasusnya seperti ini. Jadi kita langsung stimulasi di saraf-saraf yang ada di kepala. Jadi kasus seperti ini tuh cepat untuk penanganan orang stroke. Biasanya ada orang stroke yang sudah bicara, ada yang keseimbangannya terganggu kayak gitu. Nah, kita lakukan scalp akupuntur. Nah, terus ada lagi akupuntur telinga. Akupuntur telinga itu familiar dengan orang diet. Jadi kita lakukan akupuntur telinga di titik-titik telinga ini untuk menekan nafsu makan. Jadi banyak juga yang berhasil dengan menggunakan akupuntur telinga ini bisa kurus. Sangat bermanfaat ya. Iya. Ya baik, banyak sekali ya cerita yang didapat dari Mbak Silvi. Sekarang kita mau flashback zaman kuliah di IKA dulu. Cerita dong gimana awalnya dulu kok bisa memilih kuliah di D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok IKA. Jadi sebelumnya nih saya mau cerita, saya tuh dari SMK-nya saya sudah di IKA Bu. Jadi SMK-nya itu saya ngambil jurusan farmasi, SMK farmasi. Kemudian untuk kuliahnya dulu itu sebenarnya saya bingung, saya mau melanjutkan farmasi atau ngambil jurusan lain. Nah, pas waktu itu si bapak bilang gini, saya dulu pernah sakit, waktu bayi itu pernah sakit, dan di dokter itu kurang efektif. Terus saya dibawa ke Pasar Gede Solo, itu ke Sinsei. Nah, jadi ketika saya dibawa ke Sinsei, saya banyak perubahannya dan di situ saya sembuh. Nah, terus untuk kuliah ini, pas waktu kuliah itu bapak bilang gini, daripada nanti kamu ini ngambil jurusan lain yang masih pesaingnya banyak, itu mending ngambil yang jarang-jarang kayak gini. Nanti mesti kamu bakal lebih banyak dicari orang. Dan ternyata memang benar karena aku D4 PTT ini masih jarang dan pengobatan baru termasuknya. Jadi dia sekarang masih banyak dibutuhkan untuk orang-orang tuh masih banyak butuh pengobatan tradisional interkontinental ini. Iya. Terus bagaimana waktu perkuliahan dulu di IKA Bhakta? Mungkin bisa dicerita diajari apa aja atau pengalamannya seperti apa kuliahnya? Perkuliahan cukup seru sih di D4 PTT itu karena dari segi fasilitas kita juga ditunjang. Segala fasilitas yang kita butuhkan terkait pengobatan tradisional Tiongkok itu kita disediakan. Terutama contohnya itu kayak kasus diagnosa, kita butuh nadi. Sedangkan kita menjumpai pasien itu kan kadang kalau masih kuliah susah kan ya Bu cari probandus. Nah, ketika mata kuliah diagnosa di IKA itu sudah disediakan alat itu. Nah, kemudian dari dosen-dosennya juga semua sudah cukup bagus, didatangkan semua dari luar negeri khusus pengobatan tradisional interkontinental. Jadi kita tahu, oh ternyata pengobatan tradisional itu seperti ini. Nah, selain itu IIKA juga menyediakan fasilitas untuk PKL itu yang cukup bagus juga. Jadi kita udah tahu aplikasinya nanti akupuntur itu seperti apa, pengobatan tradisional itu seperti apa, kita sudah tahu. Dan jujur saya baru terbuka pikiran saya tuh ketika saya PKL itu, oh ternyata memang pengobatan ini memang bagus sekali untuk pengobatan penyakit gitu. Sangat menarik ya kuliahnya. Tapi dulu ikut organisasi juga apa enggak ini Mbak Silvi? Oh iya Bu. Ketua IMA-nya ya Mbak? Iya, jadi
Jadi saya pas waktu kuliah itu menjabat sebagai ketua Hima. Hima D4 PTT, dan dengan Hima itu menjadikan saya tuh jadi bisa mengubah mindset saya jadi untuk manajemen antara membagi waktu antara kuliah sama organisasi. Dulu kan memang kuliah kita padat, terus ada lagi acara ini, ada acara ini. Nah, dengan acara itu menjadikan kita tuh ternyata kita harus manajemen waktunya tuh harus bagus. Nah, dengan manajemen terlatih untuk manajemen waktu yang bagus itu kepake juga ketika praktek. Jadi untuk praktek pun saya itu ini Bu, jadi untuk pasien itu saya nggak suka pasien yang nunggu terlalu lama. Jadi setiap jam itu sudah saya jadwalkan. Kira-kira satu pasien itu butuh berapa waktu. Nah, jadi ketika pasien datang, saya usahakan dia sudah langsung tertangani. Karena saya mikir kalau orang sakit udah badannya nggak enak, suruh nunggu lama, itu kan nggak enak kan ya Bu. Terus akhirnya saya manajemen itu tertanam ketika saya menjadi ketua Hima itu membagi waktunya itu. Manajemen waktu ya. Ya berarti ini ya, Ika plus banget ya, selain dikasih ilmu yang banyak terkait ke kompetensi atau keterampilannya, tapi juga dikasih ilmu tentang organisasi ya, yang sangat bermanfaat untuk ketika bekerjanya ya. Iya. Oke, terus waktu dulu kuliah, masa yang paling berkesan itu waktu apa? Masa yang paling berkesan menurut saya itu PKL. Semester akhir. Semester akhir itu menurut saya, karena saya untuk di kuliah itu kan banyak COVID dulu, jadi online semua kan. Nah, ketika sudah waktu masuk semester saya PKL itu saya langsung ketemu orang itu, menurut saya itu sangat berkesan, dan pengalamannya saya di situ dapat banget. Jadi ketika saya di Jakarta, terus ketika saya di Blitar, nah itu pengalaman saya memang dapat dari situ. Iya, bagus. Terus mata kuliah favoritnya dulu apa? Jadi apa ya Bu? Ini akupuntur. Jadi saya suka akupuntur karena seru aja. Jadi kalau ternyata memang ada titik kadang masa kita mual titiknya di tangan kan kadang nggak masuk akal. Ternyata setelah dipelajari memang iya. Ini tuh contohnya dari titik Nekuan itu bisa untuk nekan mual, bisa untuk membuang angin kayak gitu. Itu sih Bu. Iya, bagus ya. Terus kemudian dosen favoritnya ada nggak? Dosen favorit siapa Bu Anin? Ya, kenapa dosen favoritnya Bu Anin? Saya benar-benar dipacu. Jadi saya itu dari dengan Bu Anin ini saya harus hafal, ini harus dihafalkan materinya kan banyak. Jadi dari penyakit terutama herbal, parasepan, terus dari diagnosa, dari penyakit dalam itu saya banyak disuruh hafalkan waktu itu. Jujur saya stres sih. Itu materi sebanyak itu kalau diajarkan suruh ngafalin, tapi setelah saya lulus itu memang berguna. Jadi kan nggak mungkin kita udah pegang pasien tapi kita harus buka-buka buku dulu. Jadi gitu. Ya baik. Terus dulu waktu setelah lulus butuh berapa lama untuk bisa langsung kerja? Kayaknya nggak butuh waktu lama ya kalau dari. Jadi saya 3 tahun setengah selesai ya. Bulan Maret, bulan April itu saya sudah buka praktek mandiri. Dan selain itu saya juga ikatan dinas dengan IIK. Jadi nggak nunggu lama sih Bu. Dan langsung langsung bisa, kerja. Nggak nunggu lama. Terus kemudian mungkin bisa diceritakan gimana waktu ngurus praktek mandiri itu. Oke, jadi karena di Tulungagung itu memang masih baru. Ya, belum ada kan sebelumnya. Waktu itu saya sempat kesusahan karena Interkontinental itu di Dinas Kesehatan Tulungagung terutama itu masih belum dikenal. Waktu itu saya ke DPM PTSP yang bagian perizinan itu, dan beliau itu salah satu dari petugasnya itu mau masukkan saya di STPT, jadi masuknya ke penyehat tradisional. Tapi kan itu bukan bidang saya. Saya akhirnya nggak mau, saya bantah, saya nggak mau. Ini saya itu kuliah resmi, saya punya ijazah dan saya itu berlisensi resmi. Nah, kok kalau mau dimasukkan STPT buat apa saya kuliah kan gitu. Jadi sempat agak ada cekcok di situ. Nah,
setelah itu selang 2 hari setelah saya masuk ke DPM PTSP itu, saya ditelepon sama bagian khusus perizinannya. Ditanya, Mbak ini kuliahnya di mana, berapa lama? Terus saya ini kuliah di IK Bakti Wiyata, jurusan ini, dan saya ini memang kuliah resmi gitu. Ada nggak Mbak ini STR-nya? Kok harus dikeluarkan STR gitu? Saya ditanya, Bu. Saya mengeluarkan saya menyebutkan peraturan yang bahwa bahwa kita itu sebagai praktisi itu berhak dikeluarkan STR. Terus, oh iya Mbak, soalnya di Tulungagung masih belum ada. Coba saya baca-baca dulu dan saya akan sounding ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi untuk prosesnya lama ya. Lama. Yeah. Nah, setelah keluar itu belum cukup di situ, Bu. Jadi masih ada visitasi. Yeah. Di visitasi itu saya jadi ada 3 orang dari Dinas Kesehatan, 3 petugas itu menanyakan prosesnya saya kuliah terutama. Jadi transkrip nilai itu mulai dari mata kuliah 1 sampai selesai ada 70 atau berapa itu ditanyakan semua rinci. Ini materi medika itu seperti apa? Ini seperti apa itu ditanyakan semua. Tapi saya kan bisa jawab. Ini saya memang benar-benar kuliah dan saya dapat ilmunya, Pak. Saya ini nantinya kan juga akan membantu orang. Saya juga nggak nyalahi aturan kan, Bu. Itu cukup lama sih visitasi di sini tuh sekitar 4 atau 5 jam. Jadi menanyakan benar-benar sampai tempat sampah itu ditanyain, Bu. Tempat sampah ini benar nggak? Jarumnya di mana? Buangnya gimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu 3 hari setelah visitasi surat saya keluar dan saya praktek hingga sekarang. Ya memang agak lama di awal ya. Iya. Karena memang belum banyak dikenal kan. Iya, mungkin nanti kalau ada adik tingkat terutama yang dari Tulungagung nih, mungkin karena saya sudah ada mungkin nanti kalau mau pengurusan lebih cepat gitu. Iya. Terus terkait karirnya sekarang gimana? Seperti yang saya tahu sekarang lagi ngambil S2 ya? Iya, Bu. Ngambil S2 apa? Saya ngambil program studi farmakologi, peminatan farmakologi dari Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga. Untuk S2-nya sekarang apa masih berhubungan dengan yang diambil di D4 dulu? Oh, cukup berhubungan dong, Bu. Jadi dengan farmakologi, sebenarnya farmakologi itu kan maksudnya ke kedokteran barat, tapi itu mempelajari juga tentang mekanismenya. Jadi kalau obat di dalam lambung tuh diabsorpsi berapa lama, terus didistribusi, metabolisme, ekskresinya itu bagaimana. Jadi cukup nyambung dengan pengobatan Cina, terutama biasanya kan saya juga ngeresepkan herbal ke pasien ya. Jadi ini untuk obat ini tuh dia distribusinya, dia ada interaksi antara obat satu dengan yang lainnya, itu cukup berhubungan. Dan menurut saya cukup bermanfaat juga bagi saya. Jadi saya bisa tahu ngatur terutama aturan minumnya. Iya. Sebelum semisal ada pasien yang dia mengkonsumsi obat dari dokter dan diimbangi dengan obat dari pengobatan Cina, ini harus saya selangi berapa waktu gitu. Enggak, berarti masih sangat berhubungan ya dengan yang diambil dulu. Terus mungkin juga bisa dijelasin terkait apa yang mengesankan selama bekerja. Kalau di prakteknya cukup seru sih. Jadi saya bisa belajar per pasien itu unik menurut saya. Per pasien itu nggak bisa disamakan. Dia punya tipe sendiri-sendiri. Apalagi kalau udah dikaitkan sama diagnosisnya itu dia beda-beda kan. Tapi masing-masing pasien itu punya keunikan, dan saya tuh suka keunikannya itu. Kadang lucu aja, Bu. Bisa menggali lebih jauh, ya? Ilmu saya lebih jauh. Terus ini kan Mbak Silvi sekarang juga ngambil S2 tapi juga tetap praktek ya. Gimana menyeimbangkan antara praktek dan pendidikannya? Untuk kuliah
di Surabaya saya kan setiap hari Senin sampai Jumat. Dan untuk prakteknya itu sebenarnya untuk praktek itu sebelum saya kuliah itu Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Ketika saya kuliah itu saya rubah. Jadi saya kelompokkan semuanya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk hari Minggu sore nanti udah balik ke Surabaya karena Senin pagi biasanya sudah mulai perkuliahan. Gitu. Iya, sangat sibuk ya, tapi masih bisa membagi waktu ya. Iya. Baik, terakhir untuk mungkin testimoni atau pendapatnya secara umum. Baik, teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana bisa bergabung bersama kami di D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri karena prodi ini masih memiliki peluang yang sangat banyak, prospek yang menjanjikan dan masih dibutuhkan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak Silvi yang sudah meluangkan waktunya ya untuk podcast di Bhakta Talk hari ini. Semoga yang disampaikan tadi bisa menginspirasi semuanya. Demikian untuk podcast hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Bye-bye.